Nah oke sahabat sosial, tanpa berlama-lama mari kita langsung saja pada berita intinya ya. Nah di sini saya akan memberikan informasi terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap yang kedua serta BPNT alokasi bulan Maret dan bulan April. Nah kira-kira kapan ya pencairannya? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah oke teman-teman, yang pertama di sini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu untuk bantuan BPNT ya. Nah perlu diketahui untuk bantuan BPNT maupun PKH yang pencairannya melalui kantor pos Indonesia saat ini sudah mencapai 90,5% ya teman-teman. Nah jadi semuanya sudah hampir tersalurkan 100%. Nah sekali lagi, menurut informasi yang ada, untuk penyaluran bantuan PKH maupun BPNT yang lewat kantor pos Indonesia saat ini sudah mencapai 90,5%. Jadi sudah hampir 100% tersalurkan ya teman-teman, baik PKH maupun BPNT. Nah bagaimana untuk yang belum cair? Untuk yang belum cair, berdoa saja semoga lancar dan secepatnya menyusul cair ya, karena masih ada tersisa beberapa yang belum cair. Nah kemudian yang perlu kalian ketahui, sesuai informasi yang ada bahwasanya untuk bantuan BPNT sekarang ini di tahun 2023 untuk pencairan BPNT bisa langsung diambil lewat ATM terdekat ya teman-teman, secara tunai. Nah tujuannya supaya KPM bisa membelanjakan sembako sesuai keinginan, nah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jadi sekali lagi untuk BPNT yang sudah cair silakan diambil saja di ATM terdekat ya teman-teman, dan bisa belanja di mana saja asal sesuai pedoman umumnya, yaitu untuk keperluan sembako. Nah kemudian informasi yang selanjutnya untuk bantuan BPNT ataupun PKH yang sudah masuk ke kartu KKS merah putih tapi belum juga diambil-ambil, maka bantuannya akan ditarik lagi ke kas negara ya teman-teman. Nah kemudian akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk pencairannya. Nah supaya segera ditransaksikan ya oleh KPM tersebut. Nah jadi untuk KPM yang tidak dicairkan akan dikembalikan lagi ya ke kas negara. Kemudian akan dialihkan pencairannya ke kantor pos Indonesia. Nah supaya bantuan tersebut bisa segera dicairkan ya oleh KPM tersebut. Nah kemudian saat ini tidak ada jaminan ya teman-teman. Tidak ada jaminan bahwasanya bantuan akan cair selamanya. Jadi tidak ada yang bisa menjamin bansosnya akan cair terus ya teman-teman setiap tahap. Nah karena data selalu diupdate ya teman-teman setiap bulannya. Apalagi jika sudah kedapatan memiliki pekerjaan ASN, TNI, Polri maupun pegawai negeri. Nah jadi jika kedapatan sudah mampu maka akan dikeluarkan dari peserta penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT. Nah dan bagi KPM yang menerima bansosnya lewat kantor pos Indonesia, baik itu PKH maupun BPNT, siap-siap ya teman-teman, rumahnya akan dipoto untuk laporan ke pusat. Nah hal ini dilakukan karena kemarin-kemarin banyak para KPM yang sudah tidak cair lagi akibat laporan hasil foto geotagging beberapa waktu lalu dengan hasil foto yang sudah bagus ya teman-teman atau mewah. Nah, jadi sekali lagi untuk yang belum cair di tahun 2023 ini atau sudah tidak terdaftar sebagai penerima bantuan lagi di tahun ini, kemungkinan terdeteksi memiliki rumah yang bagus ya dari hasil foto geotagging yang dilakukan oleh pihak PT Pos masing-masing. Nah, jadi untuk yang menerima bantuan jadi sekali lagi untuk yang menerima bantuannya lewat kantor pos Indonesia, siap-siap ya teman-teman, akan dipoto rumahnya oleh petugas pos daerah masing-masing. Nah kemudian kapan ya teman-teman untuk pencairan bantuan PKH tahap yang kedua di tahun 2023 ini? Nah jadi perlu diketahui saat ini sesuai data yang ada di aplikasi 6NG,
untuk bantuan PKH tahap kedua belum ada perubahan, yaitu masih tetap triwulan 1 dan tidak mungkin akan ada penyaluran PKH tahap kedua sebelum Lebaran ini. Nah, kemungkinan untuk PKH tahap kedua baru akan proses pencairannya itu sekitar pertengahan bulan Mei ataupun di awal bulan Juni nanti. Nah, jadi sekali lagi untuk pencairan PKH tahap kedua kemungkinan besar akan dicairkan di pertengahan bulan Mei ataupun di awal bulan Juni nanti ya teman-teman. Karena sesuai data yang ada di aplikasi 6NG untuk PKH tahap kedua belum muncul. Nah, karena sampai hari ini masih fokus untuk pencairan PKH tahap pertama selesai dulu. Nah, kemudian untuk BPNT alokasi bulan Maret dan bulan April, sesuai data yang ada di aplikasi 6NG, memang sebagian kecil KPM, terutama yang kemarin sudah cair lewat KKS 2 bulan, itu sudah ada perubahan lagi ya teman-teman, sudah muncul untuk alokasi bulan Maret dan bulan Aprilnya. Dan ini adalah penyalurnya Bank Himbara, yaitu melalui kartu KKS Merah Putih. Baik itu Bank BRI, BNI, maupun Bank Mandiri. Nah, akan tetapi walaupun di aplikasi 6NG sudah muncul periodenya, belum tentu sudah ada saldo di ATM-nya ya teman-teman. Nah, jadi di aplikasi tersebut tidak ada keterangan sudah SPM ataupun keterangan calon penerima. Jadi hanya sebatas perubahan periodenya saja ya teman-teman. Nah, bahkan baru sebagian kecil KPM yang mengalami perubahan tersebut. Nah, makanya jika yang berubah baru periode, tentu belum pasti ada penyaluran, kecuali perubahan itu dengan keterangan SPM. Nah, barulah akan ada proses pencairan, karena sudah diperintahkan SPM ya teman-teman, atau surat perintah membayar. Nah, bahkan ada kemungkinan juga untuk bantuan BPNT alokasi bulan Maret dan bulan April ini tidak akan dicairkan sebelum Lebaran ini. Nah, bisa saja setelah Lebaran ya teman-teman, atau lewat Lebaran. Nah, jadi sekali lagi untuk BPNT alokasi bulan Maret dan bulan April kemungkinan tidak akan disalurkan sebelum Lebaran ini ya teman-teman, tetapi akan cair setelah Lebaran nanti. Nah, kita berdoa saja semoga lancar dan secepatnya dicairkan ya teman-teman. Nah, kita tinggal menunggu kapan data 6NG memiliki keterangan SPM atau surat perintah membayar. Nah, maka dari itu mari sekali lagi kita berdoa semoga semuanya lancar dan secepatnya dicairkan. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.